Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pendapat positif dan negatif dari pernyataan Prabowo mengenai upaya menghentikan praktik korupsi. Pendapat yang pertama ada pendapat positif. Yang pertama itu komitmen anti korupsi yang menginspirasi. Pernyataan Prabowo tentang menghentikan praktik merampok uang rakyat menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Mahasiswa dapat melihat ini sebagai langkah positif yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan adanya sikap tegas terhadap korupsi, mahasiswa dapat merasa lebih optimis akan masa depan bangsa yang lebih bersih dan adil. Contoh, mahasiswa yang bergabung dalam organisasi anti korupsi seperti Himpunan Mahasiswa Anti Korupsi bisa menggunakan pernyataan ini untuk membuat kampanye mereka di lingkungan kampus, serta mengadakan seminar atau diskusi tentang pentingnya integritas di sektor publik. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan etika dan moralitas publik. Sikap tegas Prabowo dalam melawan korupsi dapat menjadi teladan bagi mahasiswa tentang pentingnya nilai etika dan moralitas, terutama bagi mereka yang kelak akan menjadi pemimpin atau bekerja di sektor publik. Hal ini bisa menginspirasi mahasiswa untuk berkomitmen pada integritas dan menjauhi tindakan yang merugikan rakyat. Contoh, mahasiswa jurusan hukum atau administrasi publik mungkin terdorong untuk memperdalam studi mereka terundang anti korupsi, serta mempraktikkan etika profesional dalam kegiatan akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang ada pendapat negatif. Yang pertama, kritik terhadap retorika tanpa tindakan konkret. Beberapa mahasiswa mungkin merasa skeptis dan menganggap bahwa pernyataan ini hanya sebatas retorika politik tanpa tindakan nyata. Mereka mungkin mempertanyakan apakah ada langkah konkret yang sudah atau akan diambil untuk benar-benar memberantas korupsi, atau apakah ini hanya janji yang sulit terrealisasi. Contoh, mahasiswa mungkin mengkritisi pernyataan ini di media sosial atau forum kampus, menuntut transparansi dalam implementasi kebijakan anti korupsi dan mendorong pemerintah untuk segera melakukan tindakan nyata daripada sekedar wacana. Yang kedua, potensi pengalihan fokus dan isu pendidikan dan pemuda. Mahasiswa bisa berpendapat bahwa fokus pada isu korupsi dapat mengalihkan perhatian pemerintah dari masalah yang langsung mempengaruhi mereka, seperti akses pendidikan dan kesejahteraan pemuda. Mereka mungkin merasa bahwa pemerintah terlalu fokus pada isu korupsi tanpa memperhatikan isu-isu lain yang juga penting bagi generasi muda. Contoh, mahasiswa yang aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa atau disebut juga dengan BEM mungkin menyuarakan keprihatinan mereka dalam aksi atau diskusi, menyampaikan bahwa mereka juga membutuhkan perhatian pemerintah untuk masalah-masalah pendidikan, seperti peningkatan fasilitas kampus atau kebijakan bantuan pendidikan yang lebih baik. Secara keseluruhan, mahasiswa diharapkan untuk tetap kritis dalam menyikapi isu ini, sembari mendukung upaya yang memang berpotensi membawa perubahan positif. Itu saja pendapat positif dan negatif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.